Mengenal sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang desak Gibran Rakabuming Raka dicopot. Sebanyak 103 Purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Dari 103 Purnawirawan tersebut, sebanyak 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel ikut petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa nama tenar mantan pejabat TNI bahkan ikut menandatangani petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Misalnya ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. KSAU periode 1998 hingga 2002 Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Tri Sutrisno adalah seorang Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Tri Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-6 dari tahun 1993 hingga 1998. Sebelum menjadi Wakil Presiden, Tri Sutrisno pernah ditunjuk Presiden kedua Soeharto sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan LB Moerdani pada tahun 1988. Pada tahun 2017, Tri Sutrisno bahkan pernah memberi dukungan kepada Joko Widodo, Jokowi. Menurut Tri waktu itu, Jokowi dianggap sangat pantas kembali memimpin Indonesia hingga 2024. Menurutnya, kinerja Jokowi dalam 2 tahun terakhir memang terlihat hasilnya. Pernyataan itu disampaikan Tri Sutrisno sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fachrul Razi. Fachrul Razi merupakan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tahun 1998 hingga 2000. Namun Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, meminta penghapusan posisi Razi, dan pada tahun 2000 ia dicopot dari jabatannya. Pada saat aktif di militer, ia pernah menjadi Komandan Kontingen Garuda 92 yang ditugaskan ke Iran-Irak di bawah misi Uni IMO. Periode 1996 hingga 1997, ia menjadi Gubernur Akademi Militer, dan tahun 1999 diangkat menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Widodo Adi Sudjipto. Fachrul Razi juga ternyata pernah menjadi bagian dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Di periode kedua Jokowi, Fachrul Razi sempat ditunjuk menjadi Menteri Agama RI. Fachrul Razi menjadi Menteri Agama RI sejak 23 Oktober 2019, hingga digantikan oleh Yakut Holil Komas pada tanggal 23 Desember 2020. Slamet Soebijanto, Laksamana TNI, Purnawirawan. Slamet Soebijanto, lahir 4 Juni 1951, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007. Slamet Soebijanto menjadi Kepala Staf TNI AL di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Tiasno Sudarto. Tiasno Sudarto adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode tahun 1999-2000. Ia pernah menjadi Pangdam 4 Diponegoro, dan sebelum menjabat Kasat ia dipromosikan oleh Wiranto sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Tiasno Sudarto juga sebelumnya pernah menuntut pemakzulan ayah Gibran Rakabuming Raka, Jokowi dari kursi presiden. Bersama 100 tokoh lainnya, dia menandatangani petisi 100 penegak daulat rakyat makzulkan Jokowi pada tahun 2023 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alasan Tri Sutrisno dan ratusan Jenderal Purnawirawan prajurit TNI minta Wapres Gibran diganti. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno bersama ratusan Purnawirawan prajurit TNI yang berada di bawah Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Tri Sutrisno yang pernah menjadi Wapres di zaman Soeharto ini bersama ratusan Purnawirawan TNI meminta agar putra sulung Presiden ke-7 RI, Prabowo Subianto diganti. Mereka beralasan Wapres Gibran harus diganti karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme MPR, karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu,
Mereka juga menuntut agar kroni-kroni Jokowi yang masih berada di pemerintahan Prabowo segera diganti. Permintaan lain agar Polri dikembalikan pada fungsi Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. Forum yang beranggotakan purnawirawan prajurit TNI yang terdiri dari berbagai pangkat ini yang menyampaikan usulan itu kepada Presiden. Dari 8 usulan kepada Presiden Prabowo I yang paling viral, adalah soal pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto buka suara. Prabowo disebutkan menghormati pandangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan 8 usulan kepadanya. Hal itu disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Respon Ketua MPR soal usulan Wapres Gibran dicopot, Wakil Presiden yang sah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca, baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas, ujar Muzani di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat, 25 April 2025. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses pemilu 2024 lalu. Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar, itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024, jelasnya. Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden, sambung Muzani. Lalu Muzani mengatakan, ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Alhasil atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Maka dari itu Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024, jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, imbuh Muzani. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenal sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang desak Gibran Rakabuming Raka dicopot. Sebanyak 103 Purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Dari 103 Purnawirawan tersebut, sebanyak 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel ikut petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa nama tenar mantan pejabat TNI bahkan ikut menandatangani petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Misalnya ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. KSAU periode 1998 hingga 2002 Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Tri Sutrisno adalah seorang Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Tri Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-6 dari tahun 1993 hingga 1998. Sebelum menjadi Wakil Presiden, Tri Sutrisno pernah ditunjuk Presiden kedua Soeharto sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan LB Moerdani pada tahun 1988. Pada tahun 2017, Tri Sutrisno bahkan pernah memberi dukungan kepada Joko Widodo, Jokowi. Menurut Tri waktu itu, Jokowi dianggap sangat pantas kembali memimpin Indonesia hingga 2024. Menurutnya, kinerja Jokowi dalam 2 tahun terakhir memang terlihat hasilnya.
Pernyataan itu disampaikan Tri Sutrisno sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fachrul Razi. Fachrul Razi merupakan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tahun 1998 hingga 2000. Namun Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, meminta penghapusan posisi Razi, dan pada tahun 2000 ia dicopot dari jabatannya. Pada saat aktif di militer, ia pernah menjadi Komandan Kontingen Garuda 92 yang ditugaskan ke Iran-Irak di bawah misi Uni IMOB. Periode 1996 hingga 1997, ia menjadi Gubernur Akademi Militer, dan tahun 1999 diangkat menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Widodo Adi Sudjipto. Fachrul Razi juga ternyata pernah menjadi bagian dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Di periode kedua Jokowi, Fachrul Razi sempat ditunjuk menjadi Menteri Agama RI. Fachrul Razi menjadi Menteri Agama RI sejak 23 Oktober 2019, hingga digantikan oleh Yakut Holil Qomas pada tanggal 23 Desember 2020. Slamet Soebijanto, Laksamana TNI, Purnawirawan. Slamet Soebijanto, lahir 4 Juni 1951, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007. Slamet Soebijanto menjadi Kepala Staf TNI AL di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Tiasno Sudarto. Tiasno Sudarto adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode tahun 1999-2000. Ia pernah menjadi Pangdam 4 di Ponegoro, dan sebelum menjabat Kasat ia dipromosikan oleh Wiranto sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Tiasno Sudarto juga sebelumnya pernah menuntut pemakzulan ayah Gibran Rakabuming Raka, Jokowi dari kursi presiden. Bersama 100 tokoh lainnya, dia menandatangani petisi 100 penegak daulat rakyat makzulkan Jokowi pada tahun 2023 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alasan Tri Sutrisno dan ratusan jenderal purnawirawan prajurit TNI minta Wapres Gibran diganti. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno bersama ratusan purnawirawan prajurit TNI yang berada di bawah Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Tri Sutrisno yang pernah menjadi Wapres di zaman Soeharto ini bersama ratusan purnawirawan TNI meminta agar putra sulung Presiden ke-7 RI, Prabowo Subianto diganti. Mereka beralasan Wapres Gibran harus diganti karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme MPR, karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, mereka juga menuntut agar kroni-kroni Jokowi yang masih berada di pemerintahan Prabowo segera diganti. Permintaan lain agar Polri dikembalikan pada fungsi Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. Forum yang beranggotakan purnawirawan prajurit TNI yang terdiri dari berbagai pangkat ini yang menyampaikan usulan itu kepada Presiden. Dari 8 usulan kepada Presiden Prabowo I yang paling viral, adalah soal pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto buka suara. Prabowo disebutkan menghormati pandangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan 8 usulan kepadanya. Hal itu disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Respon Ketua MPR soal usulan Wapres Gibran dicopot, Wakil Presiden yang sah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca, baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas, ujar Muzani di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat, 25 April 2025. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses pemilu 2024 lalu.
Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024, jelasnya. Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden, sambung Muzani. Lalu Muzani mengatakan, ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Alhasil atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Maka dari itu Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai wapres adalah sah. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024, jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, imbuh Muzani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenal sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang desak Gibran Rakabuming Raka dicopot. Sebanyak 103 Purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Dari 103 Purnawirawan tersebut, sebanyak 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 kolonel ikut petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa nama tenar mantan pejabat TNI bahkan ikut menandatangani petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden. Misalnya ex-wakil presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998 hingga 2002 Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Tri Sutrisno adalah seorang Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Tri Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-6 dari tahun 1993 hingga 1998. Sebelum menjadi Wakil Presiden, Tri Sutrisno pernah ditunjuk Presiden kedua Soeharto sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan LB Moerdani pada tahun 1988. Pada tahun 2017, Tri Sutrisno bahkan pernah memberi dukungan kepada Joko Widodo, Jokowi. Menurut Tri waktu itu, Jokowi dianggap sangat pantas kembali memimpin Indonesia hingga 2024. Menurutnya, kinerja Jokowi dalam 2 tahun terakhir memang terlihat hasilnya. Pernyataan itu disampaikan Tri Sutrisno sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fachrul Razi. Fachrul Razi merupakan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tahun 1998 hingga 2000. Namun Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, meminta penghapusan posisi Razi, dan pada tahun 2000 ia dicopot dari jabatannya. Pada saat aktif di militer, ia pernah menjadi Komandan Kontingen Garuda 92 yang ditugaskan ke Iran-Irak di bawah misi Uni IMOG. Periode 1996 hingga 1997, ia menjadi Gubernur Akademi Militer, dan tahun 1999 diangkat menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Widodo Adi Sudjipto. Fachrul Razi juga ternyata pernah menjadi bagian dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Di periode kedua Jokowi, Fachrul Razi sempat ditunjuk menjadi Menteri Agama RI. Fachrul Razi menjadi Menteri Agama RI sejak 23 Oktober 2019, hingga digantikan oleh Yakut Holil Komas pada tanggal 23 Desember 2020. Slamet Soebijanto, Laksamana TNI, Purnawirawan. Slamet Soebijanto, lahir 4 Juni 1951, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007. Slamet Soebijanto menjadi Kepala Staf TNI AL di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Tiasno Sudarto. Tiasno Sudarto adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode tahun 1999-2000.
Ia pernah menjadi Pangdam 4 Diponegoro, dan sebelum menjabat Kasat ia dipromosikan oleh Wiranto sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Tiasno Sudarto juga sebelumnya pernah menuntut pemakzulan ayah Gibran Rakabuming Raka, Jokowi dari kursi presiden. Bersama 100 tokoh lainnya, dia menandatangani petisi 100 penegak daulat rakyat makzulkan Jokowi pada tahun 2023 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alasan Tri Sutrisno dan ratusan jenderal purnawirawan prajurit TNI minta Wapres Gibran diganti. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno bersama ratusan purnawirawan prajurit TNI yang berada di bawah Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Tri Sutrisno yang pernah menjadi Wapres di zaman Soeharto ini bersama ratusan purnawirawan TNI meminta agar putra sulung Presiden ke-7 RI, Prabowo Subianto diganti. Mereka beralasan Wapres Gibran harus diganti karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme MPR, karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, mereka juga menuntut agar kroni-kroni Jokowi yang masih berada di pemerintahan Prabowo segera diganti. Permintaan lain agar Polri dikembalikan pada fungsi Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. Forum yang beranggotakan purnawirawan prajurit TNI yang terdiri dari berbagai pangkat ini yang menyampaikan usulan itu kepada Presiden. Dari 8 usulan kepada Presiden Prabowo I yang paling viral, adalah soal pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto buka suara. Prabowo disebutkan menghormati pandangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan 8 usulan kepadanya. Hal itu disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Respon Ketua MPR soal usulan Wapres Gibran dicopot, Wakil Presiden yang sah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca, baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas, ujar Muzani di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat, 25 April 2025. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses pemilu 2024 lalu. Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024, jelasnya. Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden, sambung Muzani. Lalu Muzani mengatakan, ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Alhasil atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Maka dari itu Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024, jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, imbuh Muzani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenal sosok 4 jenderal purnawirawan TNI yang desak Gibran Rakabuming Raka dicopot. Sebanyak 103 purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Dari 103 purnawirawan tersebut, sebanyak 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel ikut petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa nama tenar mantan pejabat TNI bahkan ikut menandatangani petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Misalnya ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. KSAU periode 1998 hingga 2002 Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Tri Sutrisno adalah seorang purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Tri Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-6 dari tahun 1993 hingga 1998. Sebelum menjadi Wakil Presiden, Tri Sutrisno pernah ditunjuk Presiden kedua Soeharto sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan LB Moerdani pada tahun 1988. Pada tahun 2017, Tri Sutrisno bahkan pernah memberi dukungan kepada Joko Widodo, Jokowi. Menurut Tri waktu itu, Jokowi dianggap sangat pantas kembali memimpin Indonesia hingga 2024. Menurutnya, kinerja Jokowi dalam 2 tahun terakhir memang terlihat hasilnya. Pernyataan itu disampaikan Tri Sutrisno sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fachrul Razi. Fachrul Razi merupakan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tahun 1998 hingga 2000. Namun Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, meminta penghapusan posisi Razi, dan pada tahun 2000 ia dicopot dari jabatannya. Pada saat aktif di militer, ia pernah menjadi Komandan Kontingen Garuda 92 yang ditugaskan ke Iran-Irak di bawah misi Uni IMO. Periode 1996 hingga 1997, ia menjadi Gubernur Akademi Militer, dan tahun 1999 diangkat menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Widodo Adi Sudjipto. Fachrul Razi juga ternyata pernah menjadi bagian dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Di periode kedua Jokowi, Fachrul Razi sempat ditunjuk menjadi Menteri Agama RI. Fachrul Razi menjadi Menteri Agama RI sejak 23 Oktober 2019, hingga digantikan oleh Yakut Holil Komas pada tanggal 23 Desember 2020. Slamet Soebijanto, Laksamana TNI, Purnawirawan. Slamet Soebijanto, lahir 4 Juni 1951, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007. Slamet Soebijanto menjadi Kepala Staf TNI AL di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Tiasno Sudarto. Tiasno Sudarto adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode tahun 1999-2000. Ia pernah menjadi Pangdam 4 Diponegoro, dan sebelum menjabat Kasat ia dipromosikan oleh Wiranto sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Tiasno Sudarto juga sebelumnya pernah menuntut pemakzulan ayah Gibran Rakabuming Raka, Jokowi dari kursi presiden. Bersama 100 tokoh lainnya, dia menandatangani petisi 100 penegak daulat rakyat makzulkan Jokowi pada tahun 2023 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alasan Tri Sutrisno dan ratusan Jenderal Purnawirawan prajurit TNI minta Wapres Gibran diganti. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno bersama ratusan Purnawirawan prajurit TNI yang berada di bawah Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Tri Sutrisno yang pernah menjadi Wapres di zaman Soeharto ini bersama ratusan Purnawirawan TNI meminta agar putra sulung Presiden ke-7 RI, Prabowo Subianto diganti. Mereka beralasan Wapres Gibran harus diganti karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme MPR, karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, mereka juga menuntut agar kroni-kroni Jokowi yang masih berada di pemerintahan Prabowo segera diganti. Permintaan lain agar Polri dikembalikan pada fungsi Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. Forum yang beranggotakan purnawirawan prajurit TNI yang terdiri dari berbagai pangkat ini yang menyampaikan usulan itu kepada Presiden.
Dari 8 usulan kepada Presiden Prabowo I yang paling viral, adalah soal pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto buka suara. Prabowo disebutkan menghormati pandangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan 8 usulan kepadanya. Hal itu disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Respon Ketua MPR soal usulan Wapres Gibran dicopot, Wakil Presiden yang sah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca, baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas, ujar Muzani di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat, 25 April 2025. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses pemilu 2024 lalu. Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024, jelasnya. Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden, sambung Muzani. Lalu Muzani mengatakan, ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Alhasil atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Maka dari itu Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024, jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, imbuh Muzani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenal sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang desak Gibran Rakabuming Raka dicopot. Sebanyak 103 Purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Dari 103 Purnawirawan tersebut, sebanyak 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 kolonel ikut petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa nama tenar mantan pejabat TNI bahkan ikut menandatangani petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden. Misalnya ex-wakil presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998 hingga 2002 Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Tri Sutrisno adalah seorang Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Tri Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-6 dari tahun 1993 hingga 1998. Sebelum menjadi Wakil Presiden, Tri Sutrisno pernah ditunjuk Presiden kedua Soeharto sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan LB Moerdani pada tahun 1988. Pada tahun 2017, Tri Sutrisno bahkan pernah memberi dukungan kepada Joko Widodo, Jokowi. Menurut Tri waktu itu, Jokowi dianggap sangat pantas kembali memimpin Indonesia hingga 2024. Menurutnya, kinerja Jokowi dalam 2 tahun terakhir memang terlihat hasilnya. Pernyataan itu disampaikan Tri Sutrisno sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fachrul Razi. Fachrul Razi merupakan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tahun 1998 hingga 2000. Namun Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, meminta penghapusan posisi Razi,
dan pada tahun 2000 ia dicopot dari jabatannya. Pada saat aktif di militer, ia pernah menjadi komandan kontingen Garuda 92 yang ditugaskan ke Iran-Irak di bawah misi Uni IMO. Periode 1996 hingga 1997, ia menjadi gubernur Akademi Militer, dan tahun 1999 diangkat menjadi wakil Panglima TNI mendampingi Widodo Adi Sudjipto. Fachrul Razi juga ternyata pernah menjadi bagian dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Di periode kedua Jokowi, Fachrul Razi sempat ditunjuk menjadi Menteri Agama RI. Fachrul Razi menjadi Menteri Agama RI sejak 23 Oktober 2019, hingga digantikan oleh Yakut Holil Komas pada tanggal 23 Desember 2020. Slamet Soebijanto, Laksamana TNI, Purnawirawan. Slamet Soebijanto, lahir 4 Juni 1951, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007. Slamet Soebijanto menjadi Kepala Staf TNI AL di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Tiasno Sudarto. Tiasno Sudarto adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode tahun 1999-2000. Ia pernah menjadi Pangdam 4 Diponegoro, dan sebelum menjabat Kasat ia dipromosikan oleh Wiranto sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Tiasno Sudarto juga sebelumnya pernah menuntut pemakzulan ayah Gibran Rakabuming Raka, Jokowi dari kursi presiden. Bersama 100 tokoh lainnya, dia menandatangani petisi 100 penegak daulat rakyat makzulkan Jokowi pada tahun 2023 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alasan Tri Sutrisno dan ratusan jenderal purnawirawan prajurit TNI minta Wapres Gibran diganti. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno bersama ratusan purnawirawan prajurit TNI yang berada di bawah Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Tri Sutrisno yang pernah menjadi Wapres di zaman Soeharto ini bersama ratusan purnawirawan TNI meminta agar putra sulung Presiden ke-7 RI, Prabowo Subianto diganti. Mereka beralasan Wapres Gibran harus diganti karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme MPR, karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, mereka juga menuntut agar kroni-kroni Jokowi yang masih berada di pemerintahan Prabowo segera diganti. Permintaan lain agar Polri dikembalikan pada fungsi Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. Forum yang beranggotakan purnawirawan prajurit TNI yang terdiri dari berbagai pangkat ini yang menyampaikan usulan itu kepada Presiden. Dari 8 usulan kepada Presiden Prabowo I yang paling viral, adalah soal pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto buka suara. Prabowo disebutkan menghormati pandangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan 8 usulan kepadanya. Hal itu disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Respon Ketua MPR soal usulan Wapres Gibran dicopot, Wakil Presiden yang sah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca, baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas, ujar Muzani di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat, 25 April 2025. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses pemilu 2024 lalu. Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024, jelasnya.
Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden, sambung Muzani. Lalu Muzani mengatakan, ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Alhasil atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Maka dari itu Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024, jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, imbuh Muzani. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenal sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang desak Gibran Rakabuming Raka dicopot. Sebanyak 103 Purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Dari 103 Purnawirawan tersebut, sebanyak 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel ikut petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa nama tenar mantan pejabat TNI bahkan ikut menandatangani petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Misalnya ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. KSAU periode 1998 hingga 2002 Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Tri Sutrisno adalah seorang Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Tri Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-6 dari tahun 1993 hingga 1998. Sebelum menjadi Wakil Presiden, Tri Sutrisno pernah ditunjuk Presiden kedua Soeharto sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan LB Moerdani pada tahun 1988. Pada tahun 2017, Tri Sutrisno bahkan pernah memberi dukungan kepada Joko Widodo, Jokowi. Menurut Tri waktu itu, Jokowi dianggap sangat pantas kembali memimpin Indonesia hingga 2024. Menurutnya, kinerja Jokowi dalam 2 tahun terakhir memang terlihat hasilnya. Pernyataan itu disampaikan Tri Sutrisno sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fachrul Razi. Fachrul Razi merupakan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tahun 1998 hingga 2000. Namun Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, meminta penghapusan posisi Razi, dan pada tahun 2000 ia dicopot dari jabatannya. Pada saat aktif di militer, ia pernah menjadi Komandan Kontingen Garuda 92 yang ditugaskan ke Iran-Irak di bawah misi Uni IMO. Periode 1996 hingga 1997, ia menjadi Gubernur Akademi Militer, dan tahun 1999 diangkat menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Widodo Adi Sudjipto. Fachrul Razi juga ternyata pernah menjadi bagian dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Di periode kedua Jokowi, Fachrul Razi sempat ditunjuk menjadi Menteri Agama RI. Fachrul Razi menjadi Menteri Agama RI sejak 23 Oktober 2019, hingga digantikan oleh Yakut Holil Komas pada tanggal 23 Desember 2020. Slamet Soebijanto, Laksamana TNI, Purnawirawan. Slamet Soebijanto, lahir 4 Juni 1951, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007. Slamet Soebijanto menjadi Kepala Staf TNI AL di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Tiasno Sudarto. Tiasno Sudarto adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode tahun 1999-2000. Ia pernah menjadi Pangdam 4 di Ponegoro, dan sebelum menjabat Kasat ia dipromosikan oleh Wiranto sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Tiasno Sudarto juga sebelumnya pernah menuntut pemakzulan ayah Gibran Rakabuming Raka, Jokowi dari kursi presiden. Bersama 100 tokoh lainnya, dia menandatangani petisi 100 penegak daulat rakyat makzulkan Jokowi pada tahun 2023 lalu.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alasan Tri Sutrisno dan ratusan jenderal purnawirawan prajurit TNI minta Wapres Gibran diganti. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno bersama ratusan purnawirawan prajurit TNI yang berada di bawah Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Tri Sutrisno yang pernah menjadi Wapres di zaman Soeharto ini, bersama ratusan purnawirawan TNI meminta agar putra sulung Presiden ke-7 RI, Prabowo Subianto diganti. Mereka beralasan Wapres Gibran harus diganti karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme MPR, karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, mereka juga menuntut agar kroni-kroni Jokowi yang masih berada di pemerintahan Prabowo segera diganti. Permintaan lain agar Polri dikembalikan pada fungsi Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. Forum yang beranggotakan purnawirawan prajurit TNI yang terdiri dari berbagai pangkat ini yang menyampaikan usulan itu kepada Presiden. Dari 8 usulan kepada Presiden Prabowo I yang paling viral, adalah soal pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto buka suara. Prabowo disebutkan menghormati pandangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan 8 usulan kepadanya. Hal itu disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Respon Ketua MPR soal usulan Wapres Gibran dicopot, Wakil Presiden yang sah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca, baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas, ujar Muzani di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat, 25 April 2025. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses pemilu 2024 lalu. Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024, jelasnya. Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden, sambung Muzani. Lalu Muzani mengatakan, ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Alhasil atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Maka dari itu Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024, jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, imbuh Muzani. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenal sosok 4 jenderal purnawirawan TNI yang desak Gibran Rakabuming Raka dicopot. Sebanyak 103 purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Dari 103 purnawirawan tersebut, sebanyak 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 kolonel ikut petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa nama tenar mantan pejabat TNI bahkan ikut menandatangani petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden. Misalnya ex-wakil presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI, Purnawirawan,
Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998 hingga 2002 Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Tri Sutrisno adalah seorang Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Tri Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-6 dari tahun 1993 hingga 1998. Sebelum menjadi Wakil Presiden, Tri Sutrisno pernah ditunjuk Presiden kedua Soeharto sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan LB Moerdani pada tahun 1988. Pada tahun 2017, Tri Sutrisno bahkan pernah memberi dukungan kepada Joko Widodo, Jokowi. Menurut Tri waktu itu, Jokowi dianggap sangat pantas kembali memimpin Indonesia hingga 2024. Menurutnya, kinerja Jokowi dalam 2 tahun terakhir memang terlihat hasilnya. Pernyataan itu disampaikan Tri Sutrisno sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fachrul Razi. Fachrul Razi merupakan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tahun 1998 hingga 2000. Namun Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, meminta penghapusan posisi Razi, dan pada tahun 2000 ia dicopot dari jabatannya. Pada saat aktif di militer, ia pernah menjadi Komandan Kontingen Garuda 92 yang ditugaskan ke Iran-Irak di bawah misi Uni IMO. Periode 1996 hingga 1997, ia menjadi Gubernur Akademi Militer, dan tahun 1999 diangkat menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Widodo Adi Sudjipto. Fachrul Razi juga ternyata pernah menjadi bagian dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Di periode kedua Jokowi, Fachrul Razi sempat ditunjuk menjadi Menteri Agama RI. Fachrul Razi menjadi Menteri Agama RI sejak 23 Oktober 2019, hingga digantikan oleh Yakut Holil Komas pada tanggal 23 Desember 2020. Slamet Soebijanto, Laksamana TNI, Purnawirawan. Slamet Soebijanto, lahir 4 Juni 1951, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007. Slamet Soebijanto menjadi Kepala Staf TNI AL di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Tiasno Sudarto. Tiasno Sudarto adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode tahun 1999-2000. Ia pernah menjadi Pangdam 4 Diponegoro, dan sebelum menjabat Kasat ia dipromosikan oleh Wiranto sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Tiasno Sudarto juga sebelumnya pernah menuntut pemakzulan ayah Gibran Rakabuming Raka, Jokowi dari kursi presiden. Bersama 100 tokoh lainnya, dia menandatangani petisi 100 penegak daulat rakyat makzulkan Jokowi pada tahun 2023 lalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alasan Tri Sutrisno dan ratusan jenderal purnawirawan prajurit TNI minta Wapres Gibran diganti. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno bersama ratusan purnawirawan prajurit TNI yang berada di bawah Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Tri Sutrisno yang pernah menjadi Wapres di zaman Soeharto ini, bersama ratusan purnawirawan TNI, meminta agar putra sulung Presiden ke-7 RI, Prabowo Subianto diganti. Mereka beralasan Wapres Gibran harus diganti karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme MPR, karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, mereka juga menuntut agar kroni-kroni Jokowi yang masih berada di pemerintahan Prabowo segera diganti. Permintaan lain agar Polri dikembalikan pada fungsi Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. Forum yang beranggotakan purnawirawan prajurit TNI yang terdiri dari berbagai pangkat ini yang menyampaikan usulan itu kepada Presiden. Dari 8 usulan kepada Presiden Prabowo, 1 yang paling viral adalah soal pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto buka suara. Prabowo disebutkan menghormati pandangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan 8 usulan kepadanya. Hal itu disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto,
Dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Respon Ketua MPR soal usulan Wapres Gibran dicopot, Wakil Presiden yang sah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca, baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas, ujar Muzani di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat, 25 April 2025. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses pemilu 2024 lalu. Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024, jelasnya. Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden, sambung Muzani. Lalu Muzani mengatakan, ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Alhasil atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Maka dari itu Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024, jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, imbuh Muzani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenal sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang desak Gibran Rakabuming Raka dicopot. Sebanyak 103 Purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Dari 103 Purnawirawan tersebut, sebanyak 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 kolonel ikut petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa nama tenar mantan pejabat TNI bahkan ikut menandatangani petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden. Misalnya ex-wakil presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998 hingga 2002 Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Tri Sutrisno adalah seorang Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Tri Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-6 dari tahun 1993 hingga 1998. Sebelum menjadi Wakil Presiden, Tri Sutrisno pernah ditunjuk Presiden kedua Soeharto sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan LB Moerdani pada tahun 1988. Pada tahun 2017, Tri Sutrisno bahkan pernah memberi dukungan kepada Joko Widodo, Jokowi. Menurut Tri waktu itu, Jokowi dianggap sangat pantas kembali memimpin Indonesia hingga 2024. Menurutnya, kinerja Jokowi dalam 2 tahun terakhir memang terlihat hasilnya. Pernyataan itu disampaikan Tri Sutrisno sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fachrul Razi. Fachrul Razi merupakan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tahun 1998 hingga 2000. Namun Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, meminta penghapusan posisi Razi, dan pada tahun 2000 ia dicopot dari jabatannya. Pada saat aktif di militer, ia pernah menjadi komandan kontingen Garuda 92 yang ditugaskan ke Iran-Irak di bawah misi Uni IMO. Periode 1996 hingga 1997, ia menjadi Gubernur Akademi Militer, dan tahun 1999 diangkat menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Widodo Adi Sudjipto.
Fachrul Razi juga ternyata pernah menjadi bagian dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Di periode kedua Jokowi, Fachrul Razi sempat ditunjuk menjadi Menteri Agama RI. Fachrul Razi menjadi Menteri Agama RI sejak 23 Oktober 2019, hingga digantikan oleh Yakut Holil Qomas pada tanggal 23 Desember 2020. Slamet Soebijanto, Laksamana TNI, Purnawirawan. Slamet Soebijanto, lahir 4 Juni 1951, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007. Slamet Soebijanto menjadi Kepala Staf TNI AL di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Tiasno Sudarto. Tiasno Sudarto adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode tahun 1999-2000. Ia pernah menjadi Pangdam 4 Diponegoro, dan sebelum menjabat Kasat ia dipromosikan oleh Wiranto sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Tiasno Sudarto juga sebelumnya pernah menuntut pemakzulan ayah Gibran Rakabuming Raka, Jokowi dari kursi presiden. Bersama 100 tokoh lainnya, dia menandatangani petisi 100 penegak daulat rakyat makzulkan Jokowi pada tahun 2023 lalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alasan Tri Sutrisno dan ratusan jenderal purnawirawan prajurit TNI minta Wapres Gibran diganti. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno bersama ratusan purnawirawan prajurit TNI yang berada di bawah Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Tri Sutrisno yang pernah menjadi Wapres di zaman Soeharto ini bersama ratusan purnawirawan TNI meminta agar putra sulung Presiden ke-7 RI, Prabowo Subianto diganti. Mereka beralasan Wapres Gibran harus diganti karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme MPR, karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, mereka juga menuntut agar kroni-kroni Jokowi yang masih berada di pemerintahan Prabowo segera diganti. Permintaan lain agar Polri dikembalikan pada fungsi Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. Forum yang beranggotakan purnawirawan prajurit TNI yang terdiri dari berbagai pangkat ini yang menyampaikan usulan itu kepada Presiden. Dari 8 usulan kepada Presiden Prabowo I yang paling viral adalah soal pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto buka suara. Prabowo disebutkan menghormati pandangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan 8 usulan kepadanya. Hal itu disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Respon Ketua MPR soal usulan Wapres Gibran dicopot, Wakil Presiden yang sah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca, baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas, ujar Muzani di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat, 25 April 2025. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses pemilu 2024 lalu. Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024, jelasnya. Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden, sambung Muzani. Lalu Muzani mengatakan, ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah.
Alhasil atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 hingga 2029. Maka dari itu Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah. Itu adalah prosesi pelantikan Presiden dan prosesi pelantikan Wakil Presiden hasil pemilihan umum Presiden 14 Februari 2024, jadi Prabowo adalah Presiden yang sah, Gibran adalah Wakil Presiden yang sah, imbuh Muzani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenal sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang desak Gibran Rakabuming Raka dicopot. Sebanyak 103 Purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Dari 103 Purnawirawan tersebut, sebanyak 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 kolonel ikut petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa nama tenar mantan pejabat TNI bahkan ikut menandatangani petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Misalnya ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998 hingga 2002 Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Tri Sutrisno adalah seorang Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Tri Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-6 dari tahun 1993 hingga 1998. Sebelum menjadi Wakil Presiden, Tri Sutrisno pernah ditunjuk Presiden kedua Soeharto sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan LB Moerdani pada tahun 1988. Pada tahun 2017, Tri Sutrisno bahkan pernah memberi dukungan kepada Joko Widodo, Jokowi. Menurut Tri waktu itu, Jokowi dianggap sangat pantas kembali memimpin Indonesia hingga 2024. Menurutnya, kinerja Jokowi dalam 2 tahun terakhir memang terlihat hasilnya. Pernyataan itu disampaikan Tri Sutrisno sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fachrul Razi. Fachrul Razi merupakan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tahun 1998 hingga 2000. Namun Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, meminta penghapusan posisi Razi, dan pada tahun 2000 ia dicopot dari jabatannya. Pada saat aktif di militer, ia pernah menjadi Komandan Kontingen Garuda 92 yang ditugaskan ke Iran-Irak di bawah misi Uni IMOG. Periode 1996 hingga 1997, ia menjadi Gubernur Akademi Militer, dan tahun 1999 diangkat menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Widodo Adi Sudjipto. Fachrul Razi juga ternyata pernah menjadi bagian dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Di periode kedua Jokowi, Fachrul Razi sempat ditunjuk menjadi Menteri Agama RI. Fachrul Razi menjadi Menteri Agama RI sejak 23 Oktober 2019, hingga digantikan oleh Yakut Holil Komas pada tanggal 23 Desember 2020. Slamet Soebijanto, Laksamana TNI, Purnawirawan. Slamet Soebijanto, lahir 4 Juni 1951, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007. Slamet Soebijanto menjadi Kepala Staf TNI AL di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Tiasno Sudarto. Tiasno Sudarto adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode tahun 1999-2000. Ia pernah menjadi Pangdam 4 di Ponegoro, dan sebelum menjabat Kasat ia dipromosikan oleh Wiranto sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Tiasno Sudarto juga sebelumnya pernah menuntut pemakzulan ayah Gibran Rakabuming Raka, Jokowi dari kursi presiden. Bersama 100 tokoh lainnya, dia menandatangani petisi 100 penegak daulat rakyat makzulkan Jokowi pada tahun 2023 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alasan Tri Sutrisno dan ratusan Jenderal Purnawirawan prajurit TNI minta Wapres Gibran diganti. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia,
Tri Sutrisno bersama ratusan purnawirawan prajurit TNI yang berada di bawah Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Tri Sutrisno yang pernah menjadi Wapres di zaman Soeharto ini bersama ratusan purnawirawan TNI meminta agar putra sulung Presiden ke-7 RI, Prabowo Subianto diganti. Mereka beralasan Wapres Gibran harus diganti karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme MPR, karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, mereka juga menuntut agar kroni-kroni Jokowi yang masih berada di pemerintahan Prabowo segera diganti. Permintaan lain agar Polri dikembalikan pada fungsi Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. Forum yang beranggotakan purnawirawan prajurit TNI yang terdiri dari berbagai pangkat ini yang menyampaikan usulan itu kepada Presiden. Dari 8 usulan kepada Presiden Prabowo I yang paling viral, adalah soal pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto buka suara. Prabowo disebutkan menghormati pandangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan 8 usulan kepadanya. Hal itu disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Respon Ketua MPR soal usulan Wapres Gibran dicopot, Wakil Presiden yang sah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca, baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas, ujar Muzani di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat, 25 April 2025. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses pemilu 2024 lalu. Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar, itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024, jelasnya. Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden, sambung Muzani. Lalu Muzani mengatakan, ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Alhasil atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Maka dari itu Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024, jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, imbuh Muzani. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenal sosok 4 Jenderal Purnawirawan TNI yang desak Gibran Rakabuming Raka dicopot. Sebanyak 103 Purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Dari 103 Purnawirawan tersebut, sebanyak 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel ikut petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa nama tenar mantan pejabat TNI bahkan ikut menandatangani petisi pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Misalnya ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. KSAU periode 1998 hingga 2002 Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Ex-Wakil Presiden, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Tri Sutrisno adalah seorang purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat.
Tri Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-6 dari tahun 1993 hingga 1998. Sebelum menjadi Wakil Presiden, Tri Sutrisno pernah ditunjuk Presiden kedua Soeharto sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan LB Moerdani pada tahun 1988. Pada tahun 2017, Tri Sutrisno bahkan pernah memberi dukungan kepada Joko Widodo, Jokowi. Menurut Tri waktu itu, Jokowi dianggap sangat pantas kembali memimpin Indonesia hingga 2024. Menurutnya, kinerja Jokowi dalam 2 tahun terakhir memang terlihat hasilnya. Pernyataan itu disampaikan Tri Sutrisno sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fachrul Razi. Fachrul Razi merupakan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tahun 1998 hingga 2000. Namun Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, meminta penghapusan posisi Razi, dan pada tahun 2000 ia dicopot dari jabatannya. Pada saat aktif di militer, ia pernah menjadi Komandan Kontingen Garuda 92 yang ditugaskan ke Iran-Irak di bawah misi Uni Imog. Periode 1996 hingga 1997, ia menjadi Gubernur Akademi Militer, dan tahun 1999 diangkat menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Widodo Adi Sudjipto. Fachrul Razi juga ternyata pernah menjadi bagian dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Di periode kedua Jokowi, Fachrul Razi sempat ditunjuk menjadi Menteri Agama RI. Fachrul Razi menjadi Menteri Agama RI sejak 23 Oktober 2019, hingga digantikan oleh Yakut Holil Komas pada tanggal 23 Desember 2020. Slamet Soebijanto, Laksamana TNI, Purnawirawan. Slamet Soebijanto, lahir 4 Juni 1951, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007. Slamet Soebijanto menjadi Kepala Staf TNI AL di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Tiasno Sudarto. Tiasno Sudarto adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode tahun 1999-2000. Ia pernah menjadi Pangdam 4 di Ponegoro, dan sebelum menjabat Kasat ia dipromosikan oleh Wiranto sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Tiasno Sudarto juga sebelumnya pernah menuntut pemakzulan ayah Gibran Rakabuming Raka, Jokowi dari kursi presiden. Bersama 100 tokoh lainnya, dia menandatangani petisi 100 penegak daulat rakyat makzulkan Jokowi pada tahun 2023 lalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alasan Tri Sutrisno dan ratusan jenderal purnawirawan prajurit TNI minta Wapres Gibran diganti. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno bersama ratusan purnawirawan prajurit TNI yang berada di bawah Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Tri Sutrisno yang pernah menjadi Wapres di zaman Soeharto ini, bersama ratusan purnawirawan TNI, meminta agar putra sulung Presiden ke-7 RI, Prabowo Subianto diganti. Mereka beralasan Wapres Gibran harus diganti karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme MPR, karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, mereka juga menuntut agar kroni-kroni Jokowi yang masih berada di pemerintahan Prabowo segera diganti. Permintaan lain agar Polri dikembalikan pada fungsi Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. Forum yang beranggotakan purnawirawan prajurit TNI yang terdiri dari berbagai pangkat ini yang menyampaikan usulan itu kepada Presiden. Dari 8 usulan kepada Presiden Prabowo, satu yang paling viral adalah soal pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto buka suara. Prabowo disebutkan menghormati pandangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan 8 usulan kepadanya. Hal itu disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Respon Ketua MPR soal usulan Wapres Gibran dicopot, Wakil Presiden yang sah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca, baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas, ujar Muzani di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat, 25 April 2025. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses pemilu 2024 lalu. Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024, jelasnya. Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden, sambung Muzani. Lalu Muzani mengatakan, ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Alhasil atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Maka dari itu Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024, jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, imbuh Muzani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.